Oke, selamat pagi semua. Saya akan mulai training secara online. Saya bikin video ini supaya bisa diputar di rumah, supaya bisa dipelajari lagi. Jadi saya langsung aja ya. Kita bisa buka dari mention.go.id nih ya. Terus kita login dulu. Baru kita masuk di knowledge. Terus masuk di file MET. Terus kita mulai dari ini ya, MET dulu, mention elementary training. Ini ada listing. Oke, di sini sudah saya siapkan bahannya. Di bawahnya ada lanjutannya lagi, urut dari kiri ke kanan ke bawah dan seterusnya. Saya mulai dulu ya dari listing. Awal-awal alur kerja itu selalu listing. Jadi kalau kita punya toko, terus kita mau jualan pasti harus punya barang dagangan. Lah, listing itu barang dagangan kita. Apa yang dimaksud listing? Daftar properti yang diizinkan pemilik untuk dipasarkan. Jadi harus diizinkan pemilik. Ya. Dan kita lanjut ke slide berikutnya. Form listing. Jadi kalau kita mau listing, kita harus tahu apa yang harus kita catat supaya nggak bingung. Ini sebelum mencari listing, kita harus mempersiapkan dulu form listing supaya lebih terarah. Apa saja yang perlu ditanyakan dalam melisting properti dan supaya kita lebih terlihat profesional. Berikut isi form listingnya. Alamat lengkap disimpan sendiri ya. Harga net bruto dari pemilik. Ini nanti saya jelaskan lebih dalam di training selanjutnya. Terus ada surat SHM, HGB, PPJB, strata, ijo. Sementara surat ini dulu fokusnya, yang lain itu agak jarang di luaran. Surat ini sertifikat ya maksudnya ya. Dimensi itu pasti lebar kali panjang kalau properti. Jangan dibalik. Harus lebar kali panjang, jadi yang di depan tuh yang lebar. Kemudian ada LTLB, luas tanah, luas bangunan. Bisa lebih besar LT maupun lebih besar LB. Itu nanti saya jelaskan di training selanjutnya. KTKM, kamar tidur, kamar mandi. Keterangan +1 adalah untuk asisten rumah tangga ART. Jadi kalau ada KT 3+1 berarti 3 itu kamar keluarga, kamar tidur, +1-nya itu 1 untuk kamar tidur ART, asisten rumah tangga. Kemudian ada tingkat. Tingkat itu berapa lantai, 1 lantai, 2 lantai rumahnya, propertinya. Jangan tertipu foto fasad. Fasad ini tampak depan rumahnya atau propertinya. Misalkan ada rumah fotonya itu kayak 2 lantai, ternyata plafonnya yang memang tinggi. Oke, terus ada hadap, bisa cek di Google Maps, sama nanti di training berikutnya. Row jalan, bisa cek sudut pengambilan fotonya. Misalkan fotonya itu atapnya sampai tidak kelihatan, berarti itu kan jarak ambil fotonya dia terlalu dekat. Kemungkinan besar karena row jalannya itu sempit, jadi dia tidak bisa ngambil foto semaksimal mungkin. Oke, keterangan, selling point, fee, posisi surat ada di keterangan. Jadi ini yang kita siapkan kalau kita lagi ngelisting, tanya ke orang, misalkan kita dititipin klien nih, ada pemilik nitip ke kita, kita tanyakan ini. Tapi jangan semua, misalkan kita sudah tahu apa yang diinfokan, misalkan info harga 1M, ya jangan tanya lagi harga. Ini biasanya terjadi waktu kita ngelisting dari internet. Sumber listingnya dari internet, terlihat iklannya pemilik itu ada harga, ada alamat, ada surat. Kita tidak perlu tanya apa yang sudah tertera di iklan. Ya, kalau kita tanya lagi seakan-akan kita nggak profesional, padahal sudah tertera di iklan. Ya, jangan tanyakan apa yang sudah diketahui atau yang sudah tertera dalam info iklan, dan tanyakan dengan bertahap apabila banyak yang masih kosong.
gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Tadi kan sudah tahu apa yang harus ditanyakan. Ini sekarang carinya itu di mana listing itu. Nah, sebagai agent properti profesional, kita mendapat koneksi yang luas untuk mendapat sebuah listing sebagai senjata utama closing. Berikut sumber listing yang bisa diakses. Support mention. Maksudnya itu ada di grup. Jadi teman-teman tuh kalau ada listing di share di grup, itu bisa jadi listing bersama. Itu bisa co-listing namanya, corporate listing, kerjasama listing. Barangnya itu kita kerjasamakan, jadi otomatis dibagi sesuai kesepakatan ya, biasanya 50-50, bagi dua. Web dan app mention, ini biasanya juga ada listing-listing temen sesama mention, ada juga barang dari developer, itu juga bisa sebagai listing. Primary dan secondary. Primary itu dari developer, secondary dari teman-teman atau bisa jadi dari pemilik langsung. Product knowledge ini dari primary ya, biasanya dari developer. Jadi product knowledge itu berisi tentang lokasinya di mana, developernya siapa, cara bayarnya gimana, dan lain-lain. Canvassing itu info properti yang ada langsung di lapangan. Jadi kalau kita lagi jalan nih, terus di properti itu atau di rumah itu, di ruko itu ada banner, nah itu bisa di listing. Meskipun tertera tanpa perantara, itu bisa kita coba untuk menawarkan diri. Kebanyakan tetap diterima gitu. Kalau dari agent lain diusahakan nggak perlu di listing ya, karena kita cari langsung dari owner atau langsung dari teman-teman sesama mention untuk co-listing. Karena kalau co-listing sesama beda brand nggak bisa ya, nanti saya jelaskan lebih dalam. Oke, media online, situs properti, koran online sekarang bisa diakses. Koran online itu iklan jitu itu ya, bisa dilihat dari internet. Media sosial, mungkin teman-teman kita waktu branding, perkenalkan saya Samuel mention gitu misalkan, atau Gunawan mention, itu bisa mendapatkan listing dari teman-teman sekitar. Jadi pasang aja status tentang keanggotaan kita sebagai agent, itu bisa mendatangkan listing dari teman-teman, dari saudara dan lain-lain. Terus branding, media sosial tadi itu, jadi kita pakai media sosial kita pribadi untuk membranding kalau kita ini agent properti. Sangat disayangkan jika ada saudara atau teman beli properti tapi tanpa melewati kita, karena kita nggak pernah sounding kalau kita agent properti itu. Terus status WA, maksudnya status line dan lain-lain, itu bisa dipergunakan untuk branding juga. Jadi kalau orang tahu kita agent, pasti akan dititipi dari teman-teman berikut. Kemudian relasi, ada keluarga, teman, bank, dan notaris. Nah ini sumber listing: support mention, canvassing, media online, branding, relasi. Dari kelima ini kita bisa dapat listing-listing tersebut. Oke, kita lanjut. Sumber listing primary. Jadi listing itu ada dua ya, ada primary, produk-produk baru dari developer, ada secondary. Secondary ini perorangan ya. Terus primary ini tadi ya, product knowledge, ada koordinatornya kalau primary itu. Karena produk primer ini kan banyak, jadi kantor menunjuk koordinator untuk membantu setiap proyek tersebut, jadi supaya lebih terarah, terkoordinasi dengan baik. Oke, listing properti yang didapat sebagai benefit menjadi agent properti AREB. Jadi kalau kita AREB ini Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Jadi asosiasi kita, agent resmi itu, agent profesional pasti ada asosiasinya, tergabung dalam AREB namanya. Nah,
Kalau kita tergabung dalam RIP, otomatis kita bisa mendapat barang dagangan atau produk project dari developer, karena developer kebanyakan mau dengan RIP. Oke, listing ini berasal dari developer rekanan mention project yang sudah MOU ya, dan dicek legalitas dan hal yang berkaitan dengan keabsahan produk dan developer itu sendiri. Jadi mention project akan cek keabsahan dan legalitas produk-produk yang dipasarkan dari developer tersebut. Jadi nanti akan di-share di grup. Kalau sudah di-share ya berarti itu kita sudah cek. Terutama yang di-share oleh para prinsipal dan koordinator yang ditunjuk. Oke. Ciri dari primary project adalah milik developer berbadan usaha. Serah terima panjang, serah terima itu bangunannya jadi sudah bisa diserah terimakan. Nah, serah terimanya panjang, inden, biasanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Rata-rata sekarang 1 tahun sampai 2 tahun kalau rumah. Kalau apartemen itu biasanya kalau baru launching itu sampai 3-4 tahun. 2 sampai 4 tahun lah biasanya. Terus DP bisa dicicil panjang. Oke. Karena masih inden ya, jadi anggapannya itu kalau kita mau nyicil kan pasti harus ke bank untuk cicilan lama. Sedangkan untuk bank itu harus ada syarat DP sekian persen, misalkan 10%, 15%. Nah, karena ini produknya inden, jadi kita bisa nyicil DP-nya juga ke developer. Developer pun harus nunggu bangunan jadi baru bank akan mau kasih pembiayaan tersebut. Jadi dua sisi jalan, satu pembangunan sambil jalan, kedua pembayaran DP juga sambil jalan. Oke, bisa cicil tanpa bank. Nah, in-house ini nyicilnya ke developer. Oke, biasanya lamanya sesuai serah terima, jadi tidak bisa sepanjang kayak di bank. Bank kan bisa sampai 15 sampai 25 tahun nih. Kalau di in-house itu di developer sebagian besar sesuai dengan serah terima. Jadi misalkan serah terimanya 3 tahun, ya cicilnya cuma bisa 3 tahun. Jadi otomatis per bulannya itu lebih besar. Misalkan 1M dibagi 3 tahun kan pasti lebih besar daripada 1M dibagi 25 tahun. Kayak gitu gambaran dasarnya. Terus biaya keluar di belakang. Maksudnya kalau transaksi properti itu kan ada biaya-biaya tuh, baik dari biaya KPR-nya, dari perbankannya, dari pembiayaannya tersebut, sama dari propertinya, ada pajak, notaris dan lain-lain. Nah, itu biayanya keluar di belakang. Nah, kita bisa ngumpulin lagi, bisa siap-siap dulu lah sambil punya properti tersebut keburu naik gitu. Jadi primary ini memang cocok buat end user yang ingin nyicil kebutuhannya ya untuk punya properti. Terus biaya bisa persiapan atur KPR. Nah, itu KPR juga ada syarat-syaratnya, harus income 3 kali lipat lebih besar, terus BI checking clear, maksudnya nggak ada hutang yang tertunggak, terus harus objeknya nggak boleh digang buntu dan lain-lain. Itu bisa persiapan atur KPR untuk keuangan pribadi kita. Itu enaknya primary. Sedangkan secondary, selain primary project, dengan bergabung dalam agen profesional, maka membuka kesempatan kita untuk memiliki variabel listing lebih banyak. Jadi para agent juga diperbolehkan untuk melisting selain primary tadi, bisa cari sendiri di luaran dari perorangan. Jadi berikut ciri listing secondary: milik perorangan, terus rumah ready kebanyakan atau perlu renovasi, malah rumah-rumah lama itu dijual oleh pemiliknya, itu termasuk secondary. Atau rumah baru tapi yang bangun perorangan, itu termasuk secondary, bukan PT dan tidak ada MOU dengan
mention itu termasuk secondary. Terus DP dan biaya harus siap cash. Jadi kalau secondary itu pemiliknya yang perorangan tadi kalau dicicil 3 tahun DP-nya terus baru dapat utuhnya kan berat pasti. Karena bukan untuk jual beli juga kan. Beda kalau developer memang berkecimpung di jual beli properti. Ada dana dan modalnya. Kalau ini kan secondary, kebanyakan orang butuh dijual lalu dapat uang cash utuh. Jadi DP dan biaya harus siap cash. Jadi kalau KPR ya harus siap DP dan biaya-biaya transaksi propertinya tadi itu. Cicilan hanya bisa KPR ya tadi itu ya, karena pemilik pasti keberatan kalau dicicil terlalu lama, apalagi sampai bertahun-tahun. Terus keuangan sudah siap untuk KPR tadi itu. Kita kalau primary itu bisa nyicil-nyicil, terus biayanya bisa ditabung untuk karena biayanya bayar di belakang. Kalau ini kita harus siap di depan gitu. Jadi bedanya primary secondary itu ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai di tahap ini dulu video kali ini. Nanti kita lanjut di step berikutnya, di video berikutnya. Thank you.